Coba tebak, aku lagi di mana? Aku tebak, kamu pasti lagi lembur kan? Terakhir setiap 18, Rekor kasur domino terbesar di dunia. dari sapa wong kuliah kuwi penak nek jarene Andi mari to tak segembengi bot. Tempat yang banyak pohon bambunya biasanya angker. Masa sih? Tapi sadar nggak sih? Ternyata pohon ini luar biasa manfaatnya. Kita mulai dari akarnya. Selain mencegah banjir, akar bambu berfungsi untuk menyaring racun dan limbah. Akarnya juga berfungsi menampung air tanah sebagai persediaan air sumur. Batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan, furniture, alat musik, kerajinan tangan, bahkan bahan makanan yang biasa kita sebut sebagai sayur rebung. Daunnya bisa digunakan untuk membungkus makanan sebagai pengganti plastik. Pohon ini disebut sebagai pabrik oksigen karena menghasilkan 30% oksigen lebih banyak dari tumbuhan lain. Bambu juga menyerap lebih banyak karbon dioksida yang dihasilkan industri dan asap kendaraan. Jadi bisa menetralkan pencemaran udara. Bambu adalah sumber terbarukan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pohon lainnya. Perlukah kota-kota besar di Indonesia memperbanyak menanam pohon bambu? Komen di bawah. Tempat yang banyak pohon Kakek ini akan keliling Ka'bah pakai sepatu bot, guys. Jangan ketawa, ini serius. Dia naik haji pakai sepatu bot karena nggak punya telapak kaki. Kenalin dulu, inilah kakek Marlukat. Kakek Marlukat terlahir dengan kondisi tanpa telapak kaki. Tangannya hanya tersisa jari kelingking dan ibu jari. Sehari-hari kakek Marlukat berjalan tanpa alas kaki dan menggunakan pergelangan kakinya sebagai tumpuan. Namun di tanah suci nanti, dia akan menggunakan sepatu bot khusus yang dibuatnya, biar gak sakit katanya ketika bertamu ke rumah Allah. Makanya, kelak sepatu bot ini akan masuk surga bersama Ka'bah dan kakek Marlukat. Yang menarik, walaupun punya fisik yang gak sempurna, pria 87 tahun ini menabung haji dengan menjadi pedagang asongan di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Sedikit demi sedikit hasilnya ditabung dan dibelikan sawah di kampungnya di Madura sana. Tahun 2015, dia menjual 2 petak sawah itu dan memutuskan untuk daftar haji. Allah ridho dengan usahanya dan mengundang Marlukat 10 tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan manusia. Akhirnya di tahun 2023, dia dan istrinya berangkat jadi tamu Allah dari Kloter ke-6, kota Surabaya. Jadi, mulai tabungan kalian sekarang, karena ada daerah Balaraja tuh kenapa rasanya jauh banget sih? Orang kota kalau OTW ke sana berangkat rapi, pas nyampe udah demek duluan deh. Oke lah, kalau punya Fortuner tinggal nyalain lampu hazard, auto cepet sampai. Karena pada minggir saking silaunya. Lah kita cuma punya motor bebek legenda. Bayangin nih ya, lu harus lewat Bitung yang macetnya nggak masuk di akal. Ditambah lewat lampu merah 3 raksa yang selalu bikin deg-degan karena banyak polisinya. Lah ini daerah kabupaten kacaunya ngalahin kota dah. Kayak kemarin nih, niatnya gue mau ngantar haji wisuda ke Sohib di Balaraja. Tapi baru bayanginnya aja gue udah nyerah duluan. Akhirnya daripada gue harus melalui rintangan anak kabupaten, mending gue kirim pakai JNT Super yang Menjauh dariku. Bu Yani bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. turn it off. Septi bocah SD di Yogyakarta tinggal di kampung mati. Setiap harinya ia melewati jalan setapak, bebatuan, dan tanah merah untuk sekolah. Bocah SD itu tinggal bersama orang tuanya di Kampung Suci, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jarak yang ditempuh Septi dari rumah ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah